Kamu tahu nggak, jika ziarah Wali Songo dijadikan sebagai ladang bisnis para kiai? Setiap tahun, jutaan orang berziarah ke makam Wali Songo dengan harapan spiritual. Tetapi, di balik itu semua, ada uang miliaran yang berputar. Beberapa kiai bahkan ikut mengelola aliran dana ini. Apakah ini dakwah atau perdagangan? Mari kita bongkar bersama-sama fakta-fakta mengejutkan di balik ziarah makam para wali. Ziarah ke makam Wali Songo adalah tradisi spiritual yang sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tetapi di balik itu semua, suasana religius dan khusyuk tersebut ternyata terdapat realitas lain yang tak bisa kita abaikan. Ziarah ini juga menjadi lahan bisnis yang menggiurkan, bahkan melibatkan para kiai dan tokoh-tokoh agama lokal. Di video ini kita akan bahas fakta-fakta tersebut, bagaimana ziarah berubah menjadi komoditas, siapa yang diuntungkan, dan apakah ini wajar dalam konteks sosial kita. Yuk kita kupas pelan-pelan. Pertama, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah ziarah ke makam para wali, termasuk Wali Songo, adalah bagian dari warisan budaya Islam Nusantara. Ribuan orang datang setiap minggu, bahkan bisa ratusan ribu saat musim tertentu, seperti Maulid Nabi atau Satu Suro. Ini jadi bentuk kecintaan umat kepada tokoh-tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Mereka datang untuk mendoakan, mencari berkah atau tabaruk, atau hanya sekedar menjalankan tradisi keluarga. Tetapi tentu, di mana ada keramaian, di situ ada peluang ekonomi. Di sekitar makam Wali Songo, kita bisa temui ratusan pedagang kecil, penginapan, jasa pemandu ziarah, bahkan biro travel religi. Beberapa kiai atau tokoh-tokoh lokal dipercaya jadi semacam penjaga makam. Ada juga yang mengorganisir rombongan ziarah lengkap dengan jadwal, konsumsi, hingga ritual tertentu, tentu dengan biaya. Nah, dari titik inilah sisi kontroversialnya. Beberapa kiai dan tokoh-tokoh agama mulai terlibat aktif dalam pengelolaan ziarah. Misalnya, mereka mendapat jatah dari parkir, penginapan, atau bahkan dari amplop sedekah jamaah. Beberapa lainnya membuka paket ziarah wali yang dikemas mirip tur religi. Ada yang melihat ini sebagai bentuk dakwah modern, tapi ada juga yang menyebutnya komersialisasi agama. Pertanyaannya, apakah ini salah? Di satu sisi, ekonomi memang bergerak dan banyak warga lokal terbantu. Tetapi di sisi lain, kalau unsur bisnis ini mulai mendominasi niat ibadah, bukankah itu jadi tanda bahaya? Apalagi kalau ada unsur manipulatif, misalnya menjual janji keberkahan dengan harga tertentu. Di titik ini, niat awal ziarah bisa tergelincir dari tujuan spiritual ke arah transaksional. Ziarah adalah bentuk cinta umat kepada para wali, tetapi di era modern ini, semuanya bisa berubah menjadi peluang bisnis, termasuk yang berkaitan dengan ibadah. Jadi, penting bagi kita untuk tetap jernih, tetap ziarah dengan niat yang lurus, namun juga tetap kritis terhadap praktik-praktik yang mungkin menyimpang. Menurut kamu, bagaimana seharusnya ziarah wali dijalankan di zaman sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.